Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini Ustadz masih bisa menyapa antum semuanya dalam halaqah Quran SMA IT Azkiyah. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan lanjutkan kembali pedoman pembelajaran Al-Quran yang berikutnya. Ya, mudah-mudahan antum semuanya sudah siap memperhatikan fokus ke materi kita hari ini, dan insya Allah mudah-mudahan materi yang sebelumnya antum bisa menjadi lebih baik lagi dan lebih paham lagi, sehingga ketika baca Quran antum tidak menjadi keliru kembali. Oke? Nah, materi kita yang ketujuh ini adalah mengenal huruf hijaiyah yang berharokat tasydid. Ya, di minggu kemarin kita bahas tentang sukun, ya. Dan sekarang kita membaca tentang tasydid. Nah, cara yang akan kita pelajari adalah cara membaca huruf bertasydid dan huruf bertasydid yang didengungkan. Seperti itu. Oke? Siap ya? Nah, Ustadz awali dengan sebuah pertanyaan. Apa itu tasydid? Tasydid adalah suatu tanda baca atau harokat yang berbentuk mirip dengan huruf W atau kepala dari huruf hijaiyah sin. Ya, jadi bentuknya seperti huruf W, ya seperti itu. Tasydid yaitu satu-satunya simbol dalam kajian ilmu tajwid untuk menekankan suatu konsonan double atau ganda, atau bisa disebut sebagai suatu tanda baca yang terjadi karena adanya pertemuan pengulangan dari suatu huruf hijaiyah yang sama. Jadi seperti itu. Ya. Jadi tasydid itu sama dengan hurufnya double. Jadi kalau tasydid ada di huruf sin misalnya, berarti sinnya ada dua. Itu artinya seperti itu. Jadi ketika bacanya pun beda. Ya. Tuh. Nah, tasydid itu sama dengan pengulangan huruf. Misalnya ini adalah ro tasydid, berarti yang pertama ro sukun, kemudian ro fathah. Kayak gitu. Misalnya kata dzarratin. Jadi artinya ya di huruf ro-nya itu ada penekanan yang menjadikan seperti hurufnya itu adalah double atau dua. Gak boleh dibaca zarotin, ya berarti itu tasydidnya nggak ada. Zarotin misalnya seperti itu nggak bisa, ya. Tapi dibacanya ditekan zarrotin. Atau misalnya yang kedua wakadzaba. Jadi seperti itu. Gak boleh dibaca wakadzaba. Jadi kalau wakadzaba itu berarti tasydid di huruf za-nya hilang. Ya. Bisa ya. Wahussila. Nih huruf shad yang bertasydid artinya shadnya menjadi dua. Wahussila. Ya. Gak boleh dibaca wahusila. Nah, kalau wahusila berarti shadnya hilang harokat tasydidnya. Atau tabbat. Seperti itu ya. Gak boleh dibaca tabat yada abi lahabin wa tab. Jadi harus dibaca tabat yada abi lahabin wa tab. Seperti itu. Oke. Coba praktekkan ya sambil ikutin lisan kita, coba mengikuti dzarratin wa kadzdzaba wa hussila tabbat, terus berulang-ulang sehingga lisan kita menjadi menjadi familiar terhadap huruf hijaiyah yang bertasydid ini. Nah, ada dua macam hukum tasydid. Jadi ada dua macam tasydid itu. Yang pertama tasydid karena hukum, yaitu tasydid hukum, yaitu jenis tasydid yang terjadi sebab terdapat suatu hukum pertemuan atau peleburan dalam huruf hijaiyah atau kata satu dengan huruf berikutnya.
Di dalam Al-Quran, tasydid hukum bisa muncul di mana saja. Bisa di tengah ayat, ataupun ketika wasal. Seperti halnya tasydid yang ada pada hukum-hukum idgham. Kayak gitu ya. Jadi hukum-hukum idgham. Kemudian yang kedua adalah tasydid asli, yaitu tasydid yang terjadi karena sudah sesuai dengan asalnya. Jadi memang dari asalnya sudah ada tasydidnya, atau biasa juga dikatakan bukan karena oleh hukum peleburan atau pertemuan dari huruf atau kata. Berbeda dengan tasydid hukum, pada tasydid asli ini berada dalam satu kalimat saja. Kayak gitu ya. Oke, kita lihat contohnya. Terjemahkan. Nih. Ini misalnya di dalam surah Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Nah, ada tasydid di ba. Tabbat ini adalah tasydid misalnya ini ada di ba. Ini adalah tasydid asli karena memang tidak terjadi peleburan huruf. Jadi seperti itu. Dan ini memang dari asalnya, dari sananya juga udah bertasydid. Tabbat. Ya, seperti itu. Kemudian lahabiu. Jadi ini dileburkan ba sama waw. Dileburkan. Lahabiu wa tab. Ya. Jadi seperti itu. Dileburkan. Nah, ini adalah tasydid hukum. Ini biasa idgham bi gunnah, meleburkan ba kepada wawu disertai dengan gunnah. Seperti itu. Jadi bacanya tabbat yada abi lahabin wa tab. Nah, satu lagi di ba ini adalah tasydid asli. Jadi seperti itu. Jadi tidak ada peleburan. Kalau ini tasydid hukum. Oke, paham ya? Coba silakan dibaca, dicek sendiri ya. Nah, contoh bacaan tasydid asli dilihat dari hurufnya. Jadi ada huruf gunnah didengungkan dan ditahan 3 ketukan. Huruf bukan gunnah dibaca langsung tanpa didengungkan. Kayak gitu. Misalnya ini fa'ajjala lakum. Ini tasydidnya tasydid asli ya, di huruf jim. Karena tidak ada peleburan satu huruf dengan huruf yang lain. Gitu. Nah, ini dibacanya ditekan. Fa'ajjala lakum. Nah, bagaimana dengan tasydid yang di huruf gunnah seperti mim tasydid dan nun tasydid. Seperti itu. Oke. Nah, ini adalah contohnya. Huruf nun dan mim bertasydid harus dibaca dengung karena terkena hukum gunnah. Jadi gunnah itu setiap nun yang bertasydid atau mim yang bertasydid. Bacanya ditahan terlebih dahulu, tidak terburu-buru. Inna amma. Ini seperti itu. Oke. Silakan dicoba. Walakinna mimma yashtahuna inna akramakum. Jadi tahanannya sama, 3 ketukan ya. Seragam semuanya biar enak. Amma yushrikuna thumma dana fatadalla la tamunnu alayya wa kunna turaban fi butuni ummahatikum amma yatasaaluna yawma naqulu li jahannama wa ummihi wa abihi inna nahnu nuhyi wa numitu. Seperti itu, oke.
Jadi khusus tasydid di huruf mim sama nun ditahan terlebih dahulu atau digunakan. Ya, tahanannya selama 3 ketukan. Oke, paham ya? Nah, kalau tasydid di selain huruf mim sama nun bacanya ditekan. Contoh sabba, ya tasydidnya di huruf ba. Sabba, ya. Jadi tasydid itu pada dasarnya adalah sukun yang diulang. Perhatikan pengucapan pada penempatan huruf bertasydid. Rabbaka, rabbaka, bukan robbaka, tapi rabbaka. Hadis, hadis. Adzama, adzama. Wa huqqat, wa huqqat. Tattaquna, fa'alu. Tariya, nuzila, ta'ajjala. Yukhaffafu, wa batha. Qutti'at, wa qassa. Lamassakum, kulluhum. Ashihatan, mutahharatun, aduun. Seperti itu. Oke, silakan dicoba, ya, dicoba sendiri. Nah, coba bedakan tasydid di huruf mim sama nun dengan tasydid di selain huruf mim dan nun. Jadi kayak gitu. Ya, itu cara baca. Udah, oke ya. Kalau sudah, saatnya latihan. Silahkan dibuka Qurannya. Oke, mudah-mudahan setelah menyimak materi ini antum menjadi lebih paham, lebih baik lagi nanti bacaannya dan tidak keliru kembali. Syukran. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Seperti biasa, silakan dibuka Qurannya, kita latihan murojaah sekaligus bacaan Qurannya. Dari Ustadz sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.